Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 kelas 11 7D06 Universitas Indonesia Mandiri akan menyampaikan presentasi bidang kegiatan PKM penerapan IPTEK dengan judul Pendampingan Pengembangan Sistem Administrasi Online pada Yayasan Pendidikan Al-Alaq Abia Kota Bekasi dengan memanfaatkan website Yayasan Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin dari kelompok 1 kelas 11 7D06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdin dari kelompok 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan dengan NIM 11220545. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harta Jati dengan NIM 11220418 dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rahayu dengan NIM 11220471. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Yayasan Pendidikan Al-Alaq Abia menaungi Yayasan Pendidikan Islam Al-Alaq dari jenjang playgroup hingga junior high school atau dari TK hingga SMP. Letaknya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Fenomena yang dapat kami teliti di tempat ini adalah yang pertama, kurangnya pemahaman dan pemanfaatan website atau laman Yayasan Pendidikan Al-Alaq di Kota Bekasi dengan baik. Yang kedua, permasalahan kurangnya informasi, sosialisasi dan kemampuan pengelolaan sebuah website bagi lembaga, instansi pemerintah maupun swasta dan lain sebagainya. Kegagalan implementasi sistem informasi ini menjadi faktor munculnya fenomena tersebut. Dari pandangan kami, terdapat banyak potensi dari sebuah website yang belum dioptimalkan dari segi penggunaannya, informasinya, pengolahan datanya maupun pengolahan administrasinya. Rumusan masalah yang kami bisa dapati adalah bagaimana memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi dari sebuah sistem informasi manajemen administrasi lembaga pendidikan terkait. Yang kedua, hal-hal apa saja yang akan diterapkan sebagai solusi untuk mengatasi kegagalan tersebut. Upaya yang dapat kami lakukan adalah kami berharap ada 3 hal yang bisa didapat dari penelitian ini. Yang pertama, bagi pemerintah dapat memberikan gambaran faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan implementasi sebuah informasi pengelolaan administrasi pada lembaga pendidikan setempat, khususnya bagi lembaga pendidikan swasta. Yang kedua, bagi objek penelitian memberikan kontribusi bagi Yayasan Pendidikan Al-Alaq Abia Kota Bekasi berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi tersebut dan dapat membantu dalam mengatasi permasalahannya. Bagi peneliti lain, kami harapkan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan atau pembanding bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian berikutnya. Selanjutnya, mengenai metode pelaksanaan akan diteruskan oleh rekan kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif, metode analisis kualitatif dengan subjek penelitian yaitu di tempat Yayasan Al-Alaq Abia Kota Bekasi yang berlokasi di Jati Kramat, Kecamatan Jatasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Objek tim peneliti dalam penelitian ini adalah data mengenai faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi sistem informasi terkait pengelolaan administrasi, permasalahan dan kesulitan mitra dalam pengelolaan sistem informasi tersebut, serta penerapan strategi dalam pengembangan sistem informasi Yayasan Pendidikan Al-Alaq Abia Kota Bekasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang relevan dengan wawancara dan dokumentasi dalam proses analisis dan mencakup pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan penyederhanaan atau penggolongan dan membuang data yang tidak diperlukan sehingga memudahkan untuk
mengambil kesimpulan dalam pengelolaan data. Kedua yaitu penyajian data, dan ketiga verification. Berikut tampilan website Al-Alaq Kota Bekasi yang akan dirancang, yaitu ini merupakan tampilan menu utama dari Sekolah Islam Al-Alaq. Kedua ini tampilan unit PGTK. Kemudian ini tampilan untuk sekolah dasar, dan seterusnya ini tampilan untuk sekolah menengah pertama. Sekian penyampaian dari saya untuk slide ini. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang strategi dalam meningkatkan kualitas dan diferensiasi pada kegiatan pendampingan pengembangan sistem administrasi online pada Yayasan Pendidikan Al-Alaq Abia Kota Bekasi dengan memanfaatkan website Yayasan Pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu strategi meningkatkan kualitas dan diferensiasi. Terdapat 5 fase yang sudah dibahas oleh tim, yaitu fase pertama, upaya untuk peningkatan kemampuan. Dalam hal ini yang bersangkutan atau berkaitan ialah para guru dan karyawan dalam meningkatkan sarana basis iptek, berfokus pada sistem informasi. Dan pada fase kedua, membantu dalam membangun inovasi dan manajemen pelayanan dalam pengembangan sistem informasi yang akan menjadi lebih baik atau bertujuan untuk menjadi lebih baik. Setelah itu, fase yang ketiga, memberikan kualitas layanan online yang berpengaruh positif bagi penggunanya. Kemudian pada fase keempat, hasil observasi menunjukkan kepuasan dengan proses penyelesaian masalah atau keluhan-keluhan yang sedang berlangsung atau sedang berjalan. Dalam hal ini pada sistem informasi terkait di bidang pendidikan atau pada lembaga pendidikan tersebut, itu mendapatkan dampak yang positif terhadap loyalitas pengguna yang sedang mengakses situs atau website lembaga pendidikan tersebut. Setelah keempat fase dilakukan, maka tim melakukan fase terakhir, yaitu fase kelima, itu melakukan evaluasi. Dalam hal ini evaluasi sistem informasi, di mana apakah hasil rancangan dan hasil publikasi sistem informasi ini sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan mitra atau belum. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah strategis. Langkah-langkah ini digunakan sebagai tindakan atau tahap yang diambil dalam penyelesaian suatu permasalahan yang dialami oleh mitra. Terdapat 5 langkah yang sudah terencana oleh tim, yaitu langkah pertama, mensosialisasikan sistem informasi, dan yang kedua yaitu melakukan observasi baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal pada aktivitas-aktivitas yang sedang berjalan dan akan didukung dengan dokumentasi. Kemudian langkah yang ketiga, melakukan pendampingan dalam upaya pengembangan fitur yang sudah ditinjau dan sudah didiskusikan bersama mitra apakah sesuai dengan kebutuhan dan apa saja kebutuhan mitra tersebut. Maka akan muncul hasil desain atau layouting sesuai dengan kebutuhan yang mitra inginkan. Kemudian tahap atau langkah-langkah yang selanjutnya
tim akan melakukan atau berupaya membantu dalam proses implementasi hasil sistem berjalan. Untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam proses implementasi, maka tim akan membantu dalam hal implementasi tersebut. Setelah tindakan-tindakan tersebut sudah dilaksanakan, maka tim akan melanjutkan pada proses selanjutnya, yaitu melakukan uji coba atau tes baik minor maupun mayor pada sistem informasi setelah implementasi selesai. Di antara kegiatan-kegiatan dari awal sampai dengan kegiatan-kegiatan yang akhir, tim akan berupaya membuat buku panduan dan juga buku-buku untuk pedoman dalam pengelolaan sistem informasi ini, yang nantinya bisa sebagai sarana pembelajaran yang dapat digunakan di kemudian hari dan juga sebagai luaran dari kegiatan PKM ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arta Jati. Di sini saya ingin menjelaskan kegiatan-kegiatan tim kami dengan penanggung jawab sesuai bidangnya masing-masing. Nah, sebagai berikut. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua perancangan desain, yang ketiga implementasi sistem, yang keempat uji coba hasil implementasi, dan yang kelima ada laporan akhir. Nah, yang pertama adalah observasi. Itu kita melakukan kegiatan tersebut di bulan pertama. Observasi ini kami menggunakan cara menganalisis masalah yang ada dengan metode analis data deskriptif dan analis pendekatan kualitatif. Dengan subjek peneliti dalam penelitian ini adalah Yayasan Pendidikan Al-Alaq tersebut. Nah, kegiatan ini dari Bang Amiruddin sendiri sebagai penanggung jawabnya. Nah, yang kedua ada perancangan desain. Sama di bulan pertama, nah kami di sini melakukan berbagai desain layout dan lain-lainnya. Sampai hasil observasi telah selesai kami terima. Untuk selanjutnya di bulan kedua, di sini baru mengeksekusi perencanaan konten website. Dengan kegiatan ini, Bang Jalaluddin sebagai penanggung jawabnya. Memasuki bulan ketiga, kami melakukan implementasi sistem dan pengujian hasil uji coba implementasi. Yang pertama itu adalah melakukan implementasi sistem, gunanya untuk mengetahui apa saja kekurangan atau kendala dalam proses implementasi. Nah, di sini dengan cara menggunakan pendampingan dalam upaya pengembangan fitur sesuai kebutuhan mitranya. Di sini implementasi sistem, Bang Andri sebagai penanggung jawabnya. Nah, setelah implementasi selesai, di sini saya sendiri sebagai penanggung jawabnya yang melakukan tes hasil coba implementasi tersebut. Nah, memasuki bulan keempat. Setelah kita memasuki bulan keempat itu, kita membuat laporan akhir yang dilakukan secara bersama dengan cara membuat seperti buku panduan untuk menggunakan website tersebut. Sekian dari saya, Arta Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tujuan dari kegiatan yang kami usulkan. Kami ingin turut serta dalam membantu dan mengembangkan pendidikan di Indonesia, khususnya bagi lembaga pendidikan swasta yang sanggup bersaing di era revolusi industri dengan memperkenalkan platform digital kepada para pelaku baik pengelola yayasan pendidikan, guru, sampai dengan siswa-siswi yang bersangkutan di dalam Yayasan Pendidikan Al-Alaq Abdiyah Kota Bekasi. Karena menurut kami di Yayasan Pendidikan Al-Alaq Abdiyah Kota Bekasi ini
menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman dan pemanfaatan website dengan baik, adanya kurang informasi, sosialisasi, dan kemampuan pengelolaan website tersebut bagi lembaga, instansi pemerintah maupun swasta, dan lain sebagainya. Karena di Yayasan Pendidikan Al-Alaq Abiyah Kota Bekasi ini untuk pengelolaan administrasinya yang masih dilakukan secara manual dan kurang efektif. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.